Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fatihatul Hidayah dengan NIM 1911202283. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi ekuitas dalam mata kuliah SAK ETAP. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Bentuk hukum entitas dan ekuitas. Bentuk hukum entitas dan ekuitas terkait dengan bab ini yaitu 1. Entitas perorangan, di mana entitas perorangan bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada utang piutang usaha perorangan. Kedua, persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terdiri atas saham. Ketiga, firma. Firma merupakan badan usaha dengan modal hukum. Firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab rentang atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. Selanjutnya yaitu komanditer penoscap atau CV. Model suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara model persero aktif dan model persero komanditer. Selanjutnya itu perseroan terbatas atau PT. Model perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah badan hukum, di mana modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota. Koperasi memiliki simpanan pokok yang mirip dengan saham atas nama, tak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Klasifikasi instrumen keuangan yaitu kewajiban dan ekuitas. Kewajiban, jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. Sedangkan ekuitas, jika pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau instruksi berlandaskan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT dan akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT. Yang pertama yaitu akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT, di mana akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. Sedangkan akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT yaitu model saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Unsur penambahan modal disetor pada PT. Akun tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur, yaitu penambahan seperti aigu saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor, dan lain sebagainya. Akun tambahan modal disetor tidak boleh didebit
atau dikredit dengan pos laba atau rugi. Pencatatan penambahan modal disetor pada PT. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima, setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi yang nyata, besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi modal. Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati pada rapat umum pemegang saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya, nilai wajar aset bukan kas yang diterima, dan setoran saham dalam bentuk barang atau imbeng. Pencatatan pengurangan modal disetor. Pengurangan modal disetor selanjutnya dicatat berdasarkan jumlah uang yang dibayarkan, besarnya utang yang timbul, dan nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan. Penembusan atau penarikan kembali modal saham PT, yaitu perolehan kembali saham beredar dengan menggunakan metode biaya. Perolehan kembali saham beredar dengan par value method atau metode par value. Perolehan kembali saham sumbangan. Dividen PT. Bentuk pembagian dividen yaitu kewajiban entitas untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi dividen saham, yaitu pembagian dividen termasuk dividen saham berasal dari saldo laba. Konversi agio menjadi saham. Pada konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai modal disetor sebesar nilai nominal. Konversi agio menjadi saham tidak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen. Penyajian dan pengungkapan. Pada penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku. Penyajian dan pengungkapan saldo laba. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan. Pada pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan, kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan per jenis saham, di mana informasi tiap jenis saham harus diungkapkan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan dividen, pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali, pengungkapan bagian ekuitas lain. Pada pengungkapan bagian ekuitas lain, yaitu seperti saldo laba, agio, dan cadangan, harus dilakukan secara terpisah, meliputi perubahan selama periode pelaporan dan batas distribusi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.